alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq. Sekarang kita pada pembahasan tentang sholat dalam kendaraan atau sholat di atas kendaraan. Mengerjakan sholat dalam kapal menurut cara yang mungkin dilakukan, hukumnya sah tanpa makruh sama sekali. Diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, su'ilan nabiyyu, ditanya siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani sholati fis safinah, tentang sholat di perahu atau di kapal. Qala, nabi menjawab, sholli fiha qa'iman, salatlah kamu di perahu itu dengan cara berdiri, illa kecuali anta khaufa, engkau takut, al-gharaqa, tenggelam. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Hakim menurut Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau pakai rumus ini ya, misalnya kita naik kereta atau naik bis atau naik kapal laut atau naik pesawat, idealnya kalau untuk sholat fardu, bukan sholat sunnah ya, kalau untuk sholat fardu idealnya kita sholatnya sambil berdiri, idealnya. Tapi kalau Saudi ada musolanya, kalau Garuda tidak ada kayaknya ya, tidak ada. Kalau Saudi ada ya, Saudi. Nah, itu pun saya belum pernah pakai musolanya Saudi karena beberapa kali ke musola itu penuh terus, tidak pernah sepi. Masuk itu penuh lagi, ada lagi penuh lagi. Akhirnya saya terpaksa sholat sambil duduk. Jadi saya ulang, idealnya sambil berdiri, termasuk di kereta. Kalau di kereta itu gini, saya pernah nyoba ke musolanya kereta yang di di daerah restorannya itu kan, restorasi itu kan ada musolanya. Ke situ ada orang tidur. Akhirnya musolanya kan sempit, gak jadi. Nah, mau berdiri di jalur lorong itu pasti mengganggu karena kan nanti ada saja yang lewat kan, ya itu mengganggu. Mau berdiri di kursinya kok kurang ajar banget. Akhirnya di kereta pun terpaksa sambil duduk. Ya gitu. Di bis jelas sambil duduk nggak mungkin. Nah, kalau di kapal laut saya belum pernah nyoba karena belum pernah naik kapal laut yang sampai berhari-hari, belum pernah saya. Paling kapal laut nyebrang Madura sama nyebrang ke Bali. Jadi nggak pernah lama saya. Jadi makanya belum pernah kalau kapal laut. Tapi yang pasti dulu para sahabat Nabi, perintahnya kata Nabi itu tadi, kalau sekiranya mungkin berdiri ya berdiri. Tapi kalau sekiranya nggak mungkin berdiri ya sebisanya lah, itu intinya. Nah, jadi dan itu sah tanpa makruh. Nah, ini berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah langsung sambil duduk boleh. Jadi nggak harus berdiri. Jadi kalau sekiranya walaupun kita bisa sambil berdiri, mengerjakan sambil duduk boleh, itu untuk sholat sunnah ya. Juga diterima dari Abdullah bin Utbah, katanya saya menyertai Jabir bin Abdullah dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah kapal. Mereka bersolat sambil berdiri dengan berjamaah dengan diimami oleh salah seorang di antara mereka pada mereka sanggup untuk mencapai pantai. Riwayat Sa'id bin Mansur. Contoh kasus dalam riwayat ini ya. Ini kan
dilakukan oleh para sahabat, berarti kalau dalam mazhab Hambali bisa jadi dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak ada satupun sahabat yang menentang, artinya semua sahabat sepakat, ya berarti jadi dalil. Contoh gini, suatu saat saya dalam perjalanan naik kereta dari Jember ke Surabaya. Bersama dengan saya itu ada teman dari Dewan Syariah PKS. Terus saya sholat sampingnya, sholat duhur saya jamak dengan sholat asar, saya kosor, jamak kosor, duhur sama asar. Terus beliau nanya ke saya, kenapa nggak nunggu sampai Surabaya saja? Karena perkiraan sampai Surabaya itu jam 3 lah perkiraan. Kan kereta terlambat paling 1 jam atau setengah jam. Ya, jadi sampai sana sebenarnya masih ada waktu asar sebenarnya. Kata beliau, kenapa nggak dikerjakan di Surabaya saja? Beliau nanya gitu saya. Mohon maaf Ustaz, barangkali fikih kita berbeda, saya bilang. Saya bisa mengerjakan di sana, tapi nanti terburu-buru kayaknya, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya dari Gubeng, begitu turun Gubeng itu saya ke Pasar Turi. Karena kereta saya Gumarang itu berangkat jam 5. Sementara sampainya kira-kira jam 3 atau setengah 4. Perjalanan ke Pasar Turi kan juga butuh waktu, saya bilang. Daripada nanti saya buru-buru, mending saya mengerjakan di kereta ini. Ini dalilnya sahabat ini. Para sahabat itu yang lihat pantai. Sebenarnya tinggal sandar dikit aja sampai pantai dan bisa sholat secara sempurna di darat. Tapi mereka memilih mengerjakan di atas kapal. Menunjukkan bahwa kalau kita berstatus sebagai orang yang sedang mengendarai kendaraan, itu tidak harus nunggu pesawat turun baru sholat. Tidak harus nunggu kapal sandar baru sholat. Jadi walaupun sudah hampir mau turun pesawat itu, kita sholat di atas pesawat tidak ada masalah. Dan itu tetap sah dan tidak wajib mengulang. Dasarnya ini para sahabat ini. Iya, tidak wajib mengulang. Karena sahabat sudah mengerjakan seperti itu. Tentu apabila kita sholat itu, dalam tanda kutip ya, sudah terpenuhi syarat rukunnya ya, seperti wudu atau tayamum atau tertutupnya aurat dan seterusnya. Itu diantara ketentuannya ya. Jadi saya ulang, nggak harus turun. Tapi kalau Anda misalnya, udah enak ini di pesawat saya aja nunggu turun, ya tidak apa-apa, silahkan. Waktunya juga masih ada, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi andaikan pun Anda mengerjakan di atas pesawat itu, sah dasarnya adalah ini. Riwayat Sa'id bin Mansur tentang beberapa para sahabat yang mengerjakan sholat berjamaah fardu ya, sementara pantai sudah dekat, padahal bisa dikerjakan di pantai. Itu seperti itu. Terus doa dalam perjalanan. Disunahkan bagi seorang musafir sewaktu hendak keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu aku bertawakal 'alallah kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya hamba a'udzu berlindung bika kepadamu an adillah, dari menyesatkan, au udalla atau disesatkan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari menyesatkan atau disesatkan orang. Kadang kita nanya alamat disesatkan. Kalau kita tidak tahu bisa disesatkan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari menyesatkan atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau dari menggelincirkan atau digelincirkan. Ranjau paku, jalan berlobang. Nah, ini namanya menggelincirkan atau digelincirkan. Au azlima au udlama, atau mendolimi atau didolimi. Berlindung kepada Allah dari mendolimi atau didolimi. Begal, rampok, ya penipuan, gendam, macam-macam lah. Au ajhal au yujhala alai, atau membodohi atau dibodohi alai atasku. Jadi kita berlindung kepada Allah dari membodohi atau dibodohi. Dibodohi ya ditipu soal harga tiket lah, soal apa macam-macam. Dulu tapi pas musimnya calo. Sekarang udah nggak ada calo sekarang. Udah langsung. Wah maaf, lagi online minum ini kanan ya, ini kanan ya. Kelihatannya kiri soalnya. Ya, ini kanan ini. Takutnya salah paham orang. Ini kanan. Lupa biasanya. harus diberitahu, kalau enggak takut dikira kiri. Pernah ada orang, pernah dijapri orang saya. Ustadz emang boleh minum pakai tangan kiri? Oh, maaf Pak, itu tangan kanan, saya bilang gitu. Iya. Ada yang nanya ke saya, dijapri. Mohon maaf Pak, ini tangan kanan Pak, saya bilang gitu. Itu kelihatannya dari arah depan kiri, saya bilang gitu. Terus ya lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Bahkan kalau kita baca doa ini dijaga kita oleh Allah. Makanya keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ya, bebas corona insyaallah. Insyaallah monggo. Bukan meremehkan tapi juga jangan terlalu panik. Iya. Ya, karena gini, saya punya rumus gini. Ya ini dari Nabi juga ya.
Saya teringat sebuah hadis ketika Nabi berkata, guntur guruh bledek gitu loh. Itu sengaja Allah buat supaya manusia itu merasa takut kepada Allah. Jadi kalau sekarang ada wabah yang sedang mewabah, terus kita merasa takut, itu tidak apa-apa. Tapi takutnya jangan sama makhluk, takutnya harus sama Allah. Jadi takutnya harus sama Allah, bukan takut sama coronanya, tapi takut sama yang menciptakan coronanya, yaitu Allah. Kalau kita sibuk takut sama coronanya, berarti kita salah mengarahkan rasa takut kita. Itu seperti itu. Kemudian ia boleh memilih salah satu di antara doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yang pertama dari Ali bin Rabi'ah, katanya, saya melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meletakkan kaki akan menaiki kendaraannya mengucapkan Bismillah. Jadi ketika kita mulai menginjakkan kaki naik kendaraan kita mengucap apa? Bismillah. Kemudian duduk di atas kendaraannya membaca Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah zat yang telah menaklukkan kendaraan ini untukku dan tiadalah kami sebelumnya itu bisa menaklukkannya, sedangkan kami sendiri tiada mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita menyatakan pertama alhamdulillah, karena kita diizinkan bisa memiliki kendaraan, bisa menaiki kendaraan ini, alhamdulillah. Itu terus kemudian maha suci Allah zat yang telah menaklukkan kendaraan ini kepada kami. Artinya yang tadinya kita tidak bisa memiliki, tidak bisa mengendarai, sekarang bisa mengendarainya. Terus kemudian di samping itu kita juga menyadari bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, safar itu berisiko pada kematian sebenarnya. Tapi jangan terus kita itu takut pada safar. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi kalau safar itu mesti nulis wasiat. Dulu itu. Kalau safar nulis wasiat. Kenapa? Karena nggak ada jaminan kembali. Nggak ada jaminan kembali. Karena setiap safar itu pasti punya risiko kematian. Tapi jangan kita takut safar juga. Kenapa? Karena gini, kalau bahasa sederhananya ya kalau udah waktunya mati, orang tetap akan keluar ke tempat di mana dia akan mati. Kan itu sindiran Allah kepada orang-orang munafik ketika takut diajak perang. Jadi Al-Quran itu ada ayat yang ketika orang-orang munafik itu diajak untuk berangkat perang, karena takut mati alasannya, itu jawaban Allah dalam Al-Quran sederhana saja. Jadi kalau sudah waktunya mati, seseorang tetap akan keluar ke tempat di mana dia akan mati. Nah, jadi makanya nggak usah takut mati. Kalau bahasa sederhananya, kalau udah memang kita harus keluar, Bismillah ya keluar. Kalau udah memang kita perlu untuk safar ya kita safar. Adapun kemudian mati ya itu mau gimana lagi gitu seperti itu. Paling enggak sedari awal ketika kita baca doa kita menyadari bahwa dalam perjalanan kita berisiko untuk apa tadi? Mati tadi itu. Kemudian ia bertahmid 3 kali dan bertakbir 3 kali. Jadi mengucap alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu membaca subhanak. Jadi setelah baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baca subhanak. Subhanak, la ilaha illa ant. Qad dalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Summa dhahika. Jadi beliau baca subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Sungguh hamba telah berbuat aniaya pada diri hamba sendiri, maka ampunilah hamba. Karena sungguhnya tidak ada bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Summa dhahika. Kemudian beliau tertawa. Jadi habis baca doa itu beliau tertawa. Tertawa gitu. Iya, tersenyum. Dia tersenyum sambil menghadap ke arah langit, beliau tersenyum. Malah dohiknya tertawa, bukan tabasam, tertawa. Gitu. Sambil ngadep ke arah langit. Fakultu, maka aku bertanya, mimma dohikta ya Amirul Mukminin? Disebabkan apakah Anda tertawa wahai Amirul Mukminin? Qala, beliau menjawab, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu. Aku melihat Nabi mengerjakan seperti apa yang aku kerjakan. Terus beliau tsumma dohika, kemudian beliau tertawa. Fakultu, maka aku bertanya, mimma dohikta ya Rasulullah, karena apa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ya'jabur rabbu min abdihi idza qala rabbi ighfirli wa yaqul alima abdi annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Jadi ketika hamba itu berkata Allahumma firli, ketika hamba itu berkata rabbi ighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, Allah itu merasa takjub, kagum, senanglah sama hambanya. Sambil berfirman, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Alima abdi, hambaku telah mengetahui bahwa sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain aku.
Nah, jadi ketika kita baca doa tadi, terus tiba-tiba kita berkata Allahumma gfirli atau faghfirli tadi itu, faghfirli, maka saat itu Allah tersenyum kepada kita. Kenapa? Karena Allah senang melihat hambanya, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, makanya Nabi tersenyum. Karena Allah senang tersenyum, karena Allah tersenyum sama beliau, maka beliau tersenyum, bahkan tertawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih atas syarat Muslim. Hadisnya sahih atas syarat Muslim. Pertanyaan gini, Rasulullah kan tahu Ustaz kalau Allah tersenyum sama kita. Nah, kalau kita kan nggak tahu Allah senyum apa nggak sama kita. Kan gitu ya? Ya. Terus kalau Rasulullah senyum masuk akal lah karena memang Rasulullah mengetahui. Kalau kita nggak tahu senyum. Gini ya, dalam teori ittiba itu bukan soal kita tahu atau tidak tahu. Yang penting apa yang Nabi ajarkan dan yang dicontohkan. Jadi rumus ya, jadi ini rumus ini. Kayak kalau kita baca tahiyat. Tahiyat itu kan cuplikan dialog antara Allah sama Nabi saat Mi'raj kan? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu kan Nabi memang dialog langsung sama Allah. Kalau kita kan tidak, apakah terus kita nggak usah baca itu? Ya enggak. Nyatanya Nabi mengajarkan kita untuk baca. Nah, dalam contoh hadis ini Nabi mencontohkan agar kita tersenyum. Ya udah kita tersenyum aja, walaupun kita nggak paham apakah Allah senyum atau tidak kepada kita. Cuman kabar dari hadis qudsi ini mengatakan Allah senang kepada hambanya yang mengucap faghfirli. Ya Allah ampunilah hamba. Sambil kita melihat ke arah langit sambil tersenyum. Nah itu yang saya tanyakan. Itu secara langsung atau ya udah pokoknya. Ya, saya juga nggak selalu lihat langit, tapi refleks aja dangak ini, refleks aja. Nah, itu walaupun nggak harus ya, nggak melihat langit itu nggak harus. Karena intinya sih kita ikut tersenyum saja melihat ya mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya gini Bu ya, ini harus diakui ya, harus diakui. Jadi gini, para sahabat Nabi itu Bu, model orangnya itu macam-macam. Ada yang dalam mengikuti sunnah Nabi itu mengikuti spiritnya, jadi bukan zahirnya, tapi spiritnya. Contoh ya, ini contoh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah satu saat memugar Masjid Nabawi. Begitu Nabawi dipugar, beliau punya kebijakan. Kebijakannya itu sangat jelas sekali, yaitu sholat Id mulai sekarang dikerjakan di masjid. Jadi nggak di lapangan lagi, di masjid. Nah, alasan beliau sederhana saja. Dulu di masa Nabi dikerjakan di lapangan karena Nabawi masih sempit. Sekarang Nabawi udah lebar, Nabawi sekarang sholat Id di Nabawi. Dan itu sampai sekarang. Itu keputusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai sekarang. Nabawi kalau ngadain Id nggak di lapangan, tapi di Masjid Nabawinya. Karena sudah dilapangkan itu, sudah diperluas itu. Berarti beliau nggak mencontoh teks Nabi secara zahir, tapi menangkap spiritnya bahwa Nabi itu dulu di luar itu karena sempitnya masjid. Sekarang begitu masjid sudah lebar, beliau pakai. Makanya saya sering bilang ke kawan-kawan yang maaf ya dalam tanda kutip senang ngerjakan Id di lapangan itu, saya sering bilang, atau menggunakan jalan-jalan, maaf ya, yang kadang sampai nutup-nutup jalan itu, saya sering bilang, tidak apa-apa, saya bilang, Anda kerjakan di tanah lapang silakan, tidak apa-apa, saya bilang. Tapi tolong kalau menggunakan jalan-jalan umum, saya bilang, itu kasih jalan alternatif. Jangan sampai nanti kalau ada orang sakit, harus syukur bawa ke rumah sakit, iya nggak ada alternatif jalan. Jadi tidak apa-apa, tapi buatkan jalan alternatif gitu. Satu, saya bilang gitu. Yang kedua, kalau Anda mau menggunakan tanah lapangan juga silahkan, tidak apa-apa. Niatkan aja untuk syiar, saya bilang. Ya biar ya ada syiarnya lah gitu. Nah, tapi tolong jangan salahkan juga kawan-kawan yang memang mengerjakan di masjid. Kenapa? Karena itu ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan itu berdasar pada pemahaman beliau atas sunnah Nabi, bukan menyalahi sunnah Nabi. Itu satu. Nah, contoh yang lain misalnya, masih tokoh yang sama ya. Memang tokoh yang sama ini dikenal sangat kritis bahkan di masa ketika Nabi masih hidup. Tapi kekritisannya itu diakui oleh wahyu. Sampai ada namanya Muwafaqatu Umar namanya. Jadi pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang usul kepada Nabi dan sepakati oleh wahyu. Itu ada sekitar 13 ya. Contoh yang lain misalnya, kenapa kepedesan? Kurang airnya, Bu. Tapi tidak apa-apa, itu insya Allah coronanya mati kalau ada kan katanya nggak kuat panas corona. Saya teruskan lagi Bu ya. Jadi saya ulang. Jadi misalnya, saya ulang ya. Jadi sambil contoh gini misalnya. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dibuat satu keputusan tentang sholat tarawih.
Sebelum itu di masa Abu Bakar hingga masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tarawih itu nggak tiap malam di masjid, nggak tiap malam. Nabi itu tarawih semalam, nanti libur 3 hari, kadang 3 hari tarawih terus libur. Pokoknya intinya nggak penuh gitu, nggak penuh. Alasan Nabi sederhana, saya tahu kalian tak semalam menunggu dan saya sengaja nggak keluar karena saya takut ini diwajibkan, nanti itu alasan Nabi. Berarti udah begitu Nabi wafat kan final hukumnya, tarawih nggak wajib kan? Nah, Sayyidina Umar, beliau kan pakar manajemen, beliau ini orang yang pakar manajemen, ngelihat sholat tarawih kok semerawut ini kan nggak asik kayaknya itu kalau kata. Akhirnya beliau mengambil keputusan, pokoknya mulai sekarang tarawih dibuat teratur saja lah. Tarawih tiap malam, imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ditunjuk Ubay bin Ka'ab. Itu tiap malam tarawih di awal malam. Itu disepakati oleh seluruh para sahabat. Coba, Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu, tapi beliau punya ijtihad seperti itu. Nah, itu gayanya Sayyidina Umar dalam mengikuti sunnah Nabi itu, bukan ngelihat teks zahir perbuatan Nabi, tapi memahami makna dari apa yang Nabi lakukan itu dipahami. Oh, ini dulu Nabi sengaja berbuat seperti itu supaya nggak diwajibkan. Begitu Nabi wafat sudah final hukumnya nggak wajib. Berarti tidak ada masalah sekarang kalau kita kerjakan tiap malam. Toh orang udah tahu ini hukumnya tidak wajib misalnya. Nah itu contoh. Itu Sayyidina Umar. Jadi ada orang yang memahami sunnah Nabi itu model seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang modelnya seperti itu. Termasuk usulan pembukuan Al-Quran itu. Kalau dulu kan di masa Nabi kan dilarang itu membukukan Al-Quran secara khusus. Bukan dilarang. Pembukuan hadis ya, pembukuan hadis. Kalau ini cicitnya Umar bin Abdul Aziz yang punya ide, mohon maaf. Kalau Quran kan saya kira nanti beda lagi pembahasannya. Saat itu Nabi pernah melarang orang menulis hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Nah, nanti di masa cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu beliau manggil Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, agar menghimpun hadis-hadis. Alasan beliau apa? Kan sepeninggal Nabi sudah dihimpun Al-Quran sehingga tidak mungkin Quran bercampur dengan hadis. Nah, ini hadis masih berserakan. Kalau nggak dihimpun hadis takutnya saya hilang. Maka dibuat keputusan agar hadis dibukukan juga. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini gaya-gaya dua Umar ya. Yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Abdul Aziz. Ini dua tokoh yang sama-sama semangat kuat ngikuti sunnah Nabi, tapi cara ngikuti sunnahnya itu sangat substantif gitu. Nah, tapi bukan mengabaikan teks ya, tetap teks dibaca, zahir tetap dipelajari, akan tetapi pemahamannya sangat substansial sekali. Itu seperti itu. Tapi nanti ada beberapa sahabat Nabi itu yang dalam memahami sunnah Nabi itu sangat teks oriented pokoknya. Contohnya siapa? Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu melihat bajunya Nabi itu dipotong pendek sampai seberapa dari di lutut, ditiru. Jadi zahir pakaiannya Nabi itu ditiru. Sampai cara jalannya Nabi ditiru. Oh, itu Abdullah bin Umar. Ada pendapat ayahnya sama pendapat Abu Bakar. Terus yang tentang haji tamattu sama haji ifrad itu, sementara Nabi kan pakai haji tamattu misalnya, yang ini haji qiran sama haji ifrad misalnya, itu kekeh Abdullah, pokoknya haji itu ya tamattu. Beliau itu sampai beliau itu marah kepada beberapa orang yang lebih memilih ifrad sama qiran dan meninggalkan tamattu. Karena Nabi itu, tapi bukan berarti beliau melarang, tapi beliau itu kesel aja kalau ada orang yang dalam tanda kutip lebih memilih pendapat bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pendapat siapa tadi? Abu Bakar, itu sampai mengalahkan pendapat apa yang Rasulullah lakukan. Itu beliau. Oh, sangat teks oriented sekali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam hal ini beliau. Nah, tapi beliau orang alim ya, bukan teks oriented yang ngawur, bukan. Nah, terus kemudian ada sebagian sahabat Nabi yang lain, ini yang unik ya. Jadi pernah suatu saat ada seorang sahabat Nabi lagi jalan. Tiba-tiba dia nunduk ini. Kamu kenapa kok nunduk? Saya pernah lewat jalan sini sama Rasulullah Muhammad SAW. Ada kayu yang melintang dulu di sini nih. Ada kayu yang melintang. Nabi lewat di bawah kayu itu sambil nunduk. Nah, saya nunduk aja sekarang. Ya kan kayunya udah nggak ada, kata sahabat. Saya nggak peduli. Dulu Nabi nunduk, saya nunduk aja katanya. Nah, itu namanya cinta. Jadi itu jangan dibilang wah konyol banget. Enggak, itu cinta. Jadi ya, saya mohon maaf ya. Di zaman sekarang pun kalau Anda lihat coraknya para ustadz misalnya atau para ulama kita, itu dalam memahami sunnah Nabi juga bermacam-macam. Ada yang text oriented. Jadi ya ada beberapa ustadz kita lah misalnya yang ya pokoknya kalau nggak ada ya teks hadisnya begini kita pahami begini, ya jangan dirubah-rubah lagi.
Tapi ada yang tetap sampaikan teksnya, tapi dipahamkan pada konteksnya. Makanya kan gini, di dalam pemahaman hadis itu nanti ada istilah sababul wurud, ada sya'nul wurud. Kalau sababul wurud misalnya sebab kenapa hadis ini muncul. Terus kalau sya'nul wurud konteksnya. Makanya nanti kalau misalnya ada perkataan Nabi yang berkata begini, itu mesti kita pahami konteksnya. Jangan sampai kita tidak pahami konteksnya. Jadi harus dipahami konteksnya, jangan cuma dipahami teksnya saja. Itu namanya asbabul wurud sama sya'nul wurud dalam hal ini. Belum lagi nanti ada istilah tahqiqul manat ya. Ada tahqiqul manat. Assalamualaikum. Monggo Bu, monggo. Mau pilih di mana posisi? Saya ya, di sini boleh, saya sudah jinak, tenang aja. Masya Allah. Okay. Jadi singkat kata singkat cerita sampai situ ya. Jadi ini yang terkait dengan memahami teks hadis Nabi tadi itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini sudah kita Nabi senyum ya kita senyum aja. Misalnya terhalang oleh apa itu atap ya sudah nggak usah semuanya kita senyum aja dengan keyakinan kita senyum sama Allah gitu. Misalnya kalau naik motor kalau pas pakai masker itu kalau pas Firly itu saya bukain. Ya walaupun tanpa saya buka pun Allah Maha tahu saya senyum atau tidak. Tapi ya lagi pengen buka aja kalau sama Allah senyumnya. Itu betul. Fakultum mimma itu di antara alasan kenapa Rasulullah tersenyum tadi ya. Terus kemudian dan dari Al-Azdi bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah duduk di atas punggung ontanya dengan maksud hendak bepergian, maka beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalib wa su'il mandar fil ahli wal mali wa idza raja'a qala huna wa zada fihin aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Maha suci Allah yang telah mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedang kami sendiri tiada akan mampu untuk menguasainya, dan kami pasti kembali kepada Tuhan kami yaitu Allah. Ya Allah, kami memohonkan kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita berharap pada Allah agar dalam perjalanan ini ada yang memiliki nilai kebaikan dan ketakwaan. Karena bisa saja terjadi safar fil maksiyah. Bisa saja terjadi maksiat di dalam safar. Jadi ada maksiatus safar, ada safarul maksiyah, ada maksiat fi safar, itu beda. Kalau safarul maksiyah itu memang safar untuk maksiat. Ini nggak bisa dilakukan jamak qasar. Jadi tidak dapat dispensasi. Misalnya ada orang pergi ke Las Vegas atau kemana tujuannya untuk judi atau untuk enggak misalnya gitu ini misalnya. Atau untuk maksiat lah, atau untuk maksiat lah itu. Atau untuk maksiat. Ya sebenarnya tergantung tujuannya sih. Buya Hamka itu pernah gini. Ini Buya Hamka ya. Ada orang ngomong ke Buya Hamka, ternyata di Saudi itu di Mekah itu pada saat saya haji, pelacurnya pada pakai jilbab dan pada pakai apa itu namanya cadar, dia di kop itu, kata orang itu. Kata Buya Hamka, saya ke New York, ke Las Vegas nggak ketemu sama pelacur itu katanya. Kok bisa Buya? Jawaban beliau sederhana, ya orang akan mendapatkan apa yang dia cari. Ya kamu ke Mekah ngapain ketemu sama pelacur? Paham maksudnya ya? Paham? Iya. Kamu ngapain ke Mekah sampai ketemu sama pelacur? Nah, saya ke Las Vegas, ke New York memang nggak niat cari pelacur, dia nggak ketemu pelacur. Ya itu jawaban Buya Hamka. Allahu Akbar. Jadi makanya kita berharap agar dalam perjalanan itu takwa. Atau kan kalau kayak saya kan sering dulu tapi ya ketika istri masih di kampung saat itu sering kalau pulang pergi Jawa Timur kan sendiri itu kan kita nggak bisa milih kursi kan,
Ya untung-untungan lah, kadang sampingnya sama-sama cowoknya, alhamdulillah. Kadang cewek sampingnya kan ya repot. Dan itu terjadi. Nah, yang repot itu pernah ada seorang akhwat itu. Akhwat yang naik iya. Bukan GR, Bu. Saya kan takut terjadi hal-hal yang saya inginkan itu maksudnya. Jadi ceritanya itu pernah saya itu ada seorang akhwat gitu ya. Ya, jadi terus kemudian yang saat itu belum Pak Dahlan Iskan ya menterinya. Jadi masih semerawut apa namanya? Kereta itu. Itu ada kakaknya nganterin adiknya sama naik kereta, terus dia bilang sama saya, "Mas, titip adik saya ya," gitu. Waduh, ini titip adik saya ya. Dikira saya masih bujangan. Iya, saya sudah Mas. Ya, saat itu masih tahun 2006 ya. Masih kinyis-kinyis. Iya. Tapi enggak Mas. Ya itu ya alhamdulillah sih, sampai dengan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah hingga apa namanya? Hingga sampai dia di Cirebon, saya terus ke Jakarta. Alhamdulillah diskusinya itu dia malah banyak nanya tentang agama ke saya gitu, karena memang kalau susah ditutup ya kalau ustadz itu ya kadang. Udah berusaha, udah berusaha biasa-biasa gitu, tapi masih ketahuan juga. Akhirnya dia hampir sama sepanjang perjalanan dia banyak nanya tentang masalah agama. Dan saya tidak pernah nanya nomor teleponnya, tapi sekarang juga nggak tahu. Nah, jadi aman alhamdulillah. Itu yang saya maksud tadi ya. Itu yang saya maksud tadi. Selama perjalanan kita berharap kebaikan dan ketakwaan ini. Jadi aman itu alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Itu maksud saya. Ya itu. Jadi mohon pada Allah agar selama perjalanan ada takwa dan kebaikan. Itu kenapa saya kalau diajak rihlah sama ibu-ibu misalnya ya kayak Bu Norman pernah 2 kali ngajak saya ke Sukabumi misalnya, atau Ibu BSPP udah berkali-kali misalnya. Itu saya iya SPP itu. Ya saya bilang ke ibu-ibu di yang pengajian kita yang jalan-jalan itu. Saya bilang pokoknya ini jangan sampai kita ini sia-sia jalan-jalan. Harus mengandung unsur zikir dan ilmu. Maka kemarin kalau Ibu BSPP kan pengajiannya di bis itu kemarin. Ya, begitu sampai di tempat wisatanya kita tinggal mentadaburi atau mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai sia-sia. Makanya kita mohon agar perjalanan itu mengandung unsur albir wa taqwa, yaitu kebaikan dan ketakwaan. Itu seperti itu. Serta segala yang Allah ridhoi dari amal perbuatan. Itu aja ada yang komplain ya ke Ibu SPP itu. Komplain ya. Ustaz Subhan, kalau Ibu SPP yang ngajak kok bisa ya? Kalau kita yang ngajak kok nggak pernah bisa ya? Saya tanya, ibu siapa yang ngomong itu dirahasiakan? Terus saya bilang, enggak saya. Bu Norma 2 kali saya ke Sukabumi. Nah, terus kemudian Pondok Kopi juga saya sering. Saya bilang. Malah saya pernah 5 hari diajak ke mana itu? Ke Palembang sama jamaah di mana itu? Di Pondok Kelapa. Saat itu saya masih pengangguran sih, masih belum banyak jadwal. Ya 5 hari saya diajak ke Palembang. Jadi perjalanan dari Lampung sampai ke mana itu ke Palembang itu. Ya itu apa namanya? 5 hari. Ya saya tidak ada masalah. Kasar saya bisa, saya bilang gitu. Ini ada yang mau ngajak saya ke Bali masih setengah hati. Gimana Ustaz kalau ke Bali? Ustaz siap nggak kalau ke Bali? Loh, tergantung untuk apa kan gitu ya. Kalau untuk kebaikan ya saya siap-siap saja. Kalau untuk jelalatan yang mudah-mudahan kuat itu aja. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya, pokoknya minta kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Tidak saya cerita begini biar Anda tahu bahwa Ustadz itu juga manusia biasa gitu maksudnya. Ya, jangan dikira malaikat. Saya masih ingat betul saya itu diundang orang ke rumahnya. Beliau ini sedang sakit, saya diundang ke rumahnya. Terus disuruh menasihati beliau. Saya bilang semua orang punya masalah. Saya juga punya masalah, ibu juga punya masalah. Begitu saya ngomong saya punya masalah itu dipotong. Masa Ustadz punya masalah katanya. Waduh, dikira Ustadz ini malaikat apa? Iya gitu, padahal dokter juga manusia. Allahu Akbar. Terus kemudian serta segala yang Allah ridhoi dari amal perbuatan. Itu selalu sertakannya wa an amal sholihan tardha. Jadi kalau bisa kita mohon kepada Allah kebaikan yang Allah ridhoi. Karena tidak semua kebaikan Allah ridho. Ya, jadi makanya kita mohon kebaikan yang Allah ridhoi. Ingin tahu contohnya? Ini contoh. Nyumbang masjid itu Allah ridho. Allah cinta apa enggak? Enggak, itu kebaikan atau bukan? Mohon maaf. Kebaikan. Tapi kalau kita riya Allah nggak ridho. Nah, jadi kita sholat itu sebuah kebaikan. Tapi kalau kita ingin dipuji orang, ya tentu Allah tidak ridho. Nah, yang kita inginkan adalah
kita bisa berbuat baik yang Allah ridho. Itu seperti itu. Itu ikhlas, kita ikhlas, amal kita benar dan begitu seterusnya. Terus kemudian ya Allah mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jarak yang jauh. Kita mohon agar dalam perjalanan dimudahkan, yang jauh didekatkan. Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan, wakil sejati bagi keluarga. Jadi ketika kita tinggal keluarga, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali. Yang sampai kita pulang, maaf ya rumah berantakan, naudzubillah, atau maaf ya pokoknya ada sesuatu yang nggak bagus saja, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya kayak ada kemarin pas musimnya banjir yang Kemang Kena itu yang tanggal 1 ya, 1 Januari ya sama. Ya itu ada ibu-ibu di Kemang 3 itu cerita, teman-temannya kan lagi berlibur kan, lagi berlibur pulang kampung, lagi pas kena banjir itu baru bisa pulang berapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, nyampe rumah pintunya nggak bisa dibuka itu karena lumpurnya udah kering. Itu udah tahu Kemang mana saya udah tahu. Tapi yang cerita orang Kemang 3 itu seperti itu. Jadi ya kita nggak pengen pulang-pulang berantakan, kita pengen pulang-pulang rumah kita baik, keluarga anak-anak baik, semuanya dalam keadaan baik. Itu mohon kepada Allah seperti itu. Dan mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan jelek, naudzubillah, jangan sampai saya berlindung kepadamu ya Allah dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali, dan dari mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan buruk, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan Allah lindungi dari keadaan yang jelek-jelek tadi itu. Kemudian bila telah kembali, mengucapkan seperti di atas ditambah dengan ayyibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Kami telah kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri serta mengucapkan puji kepada Tuhan kami. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bu, dari bacaan-bacaan tadi, kalau ibu lagi pegang smartphone, bisalah kita googling doa saat safar. Tapi kan kadang kita sinyal tidak ada, atau mungkin malas buka HP, sehingga kita mau berdoa-doa apa. Saran saya, kalau Anda dalam safar perjalanan, tetap baca saja doa yang Anda hafal. Yang nggak hafal tuh, ini saran saya, begini aja, ya Allah pokoknya saya sekarang berdoa, sebagaimana Nabimu Muhammad SAW berdoa saat safar. Itu boleh. Dan iya, cukup, iya, tidak apa-apa. Saya berkata ini bukan tanpa dalil. Jadi gini, nanti sekali waktu ibu buka kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang doa. Di situ ada hadis gini, bunyinya gini. Ada seorang sahabat datang sama Rasul. Ya Rasulullah, doa yang kau ajarkan begitu banyak, saya nggak hafal. Nah kata beliau, tolonglah ya Rasulullah, bagaimana ini kalau bahasa kita gitu ya. Kata Nabi, ya sudah kamu doain aja. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan yang telah dimohonkan Nabi Muhammad SAW kepadamu. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabimu telah berlindung darinya kepadamu. Jadi kalau bahasa kita tadi, ya Allah dalam safar ini pokoknya saya berdoa sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW kepadamu saat safar. Nah, begitu kembali ya Allah pokoknya hamba berdoa padamu sebagaimana doa Nabimu saat kembali dari safar. Udah gitu. Nabi itu nanti masuk kampung ada sendiri doanya Bu. Jadi misalnya kita mau masuk Madinah misalnya. Nabi berdoa lagi, ya Allah hamba mohon kebaikan penduduk ini dan berlindung dari keburukan penduduk ini. Anda udah hafal doa itu, pokoknya ya Allah ini hamba mau masuk kampung yang hamba belum pernah masuk sebelumnya, atau ke kampung yang hamba akan masuk ini, ya Allah hamba mohon padamu sebagaimana dulu Nabi berdoa kepadamu ketika mau masuk satu kampung. Ya itu seperti itu. Intinya ya, acuannya ya gitu. Betul. Itu boleh tidak ada masalah. Dan Nabi mengajarkan seperti itu memang. Ya. Makanya saya kadang kalau lagi maaf ya namanya orang ya kadang malas merangkai kata-kata dalam berdoa itu. Ada saatnya seperti itu kadang. Itu kadang begitu kita mukhatimah dengan hamdalah, sholawat dan al-asmaul husna. Terus kadang ya pokoknya doanya kayak kemarin ya Allah. Atau doanya kayak yang biasanya itu ya Allah gitu. Ya gitu. Idem. Ya jadi sama pokoknya. Ya itu kadang kalau lagi malas ya. Ya ini kan kondisi orang kan beda-beda. Ada saatnya di mana seperti itu. Tapi walaupun saya lebih suka kalau dalam doa itu saya lebih suka tetap mengutarakan apa yang saya munajatkan. Karena bagi saya doa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Jadi berdoa itu bukan memberitahu Allah. Tapi berdoa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Karena Allah udah Maha tahu. Kalau para ulama mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Kata beliau, kata sebagian para ulama, ya sebenarnya ilmu Allah sudah cukup mengetahui kok apa yang saya butuhkan. Tapi sengaja saya berusaha dan berdoa bukan apa-apa supaya saya itu bisa menunjukkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Jadi doa kita itu semata-mata karena kita merasa butuh
kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa berdoa itu bukan memberitahu Allah. Berdoa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Itu seperti itu. Kenapa, Bu? Ya, permohonan. Iya, betul. Itu seperti itu. Doa dan zikir. Terus kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, karena ada siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja ila safar, apabila beliau hendak keluar untuk menuju sebuah perjalanan, qala beliau berkata, apa doa beliau? Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika minad dabnati fis safar wal ka'abati fil munqalib. Allahumma matwi lana al-ard wa hawin 'alana safar wa idza arada ruju' qala ayyibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun wa idza dakhala 'ala ahlihi qala tauban li rabbina auban la yughadiru 'alaina hauban. Rawahu Ahmad wa Tabarani wal Bazzar bisana dirijalihi rijalu sahih. Jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh para perawi yang sahih ini. Apabila Nabi hendak bepergian, beliau mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, engkaulah kawan sejati dalam perjalanan dan wakil sejati bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesia-siaan dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mengadakan perjalanan yang sia-sia. Harapan kita, tujuan kita tercapai. Makanya kan beberapa para ulama itu kalau minta supaya bisa berhaji atau berumrah, ditambahkan bitaisir wa sa'ada wal karamah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wa bulughil maram. Jadi biasanya, ya Allah, hamba mohon kepadamu dalam perjalanan ini, perjalanan haji dan umrah itu dengan mudah, dengan mulia, tanpa kesulitan dan tercapainya tujuan. Nah, jadi bitaisir wa sa'ada wal karamah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir, ada wa bulughil maram, dan tercapainya tujuan-tujuan kami. Yaitu apa tujuan kita? Yaitu mencapai haji atau umroh yang mabrur, diridhai dan dicintai oleh Allah, dan begitu seterusnya. Pokoknya yang baik-baik lah yang kita mohon pada Allah. Itu seperti itu, wa bulughil maram. Terus kemudian dan kesedihan di waktu kembali, jangan sampai kita pulang sedih karena tabungan habis. Makanya kalau lagi rekreasi sama keluarga nggak usah ngintip rekening tabungan terus jalan. Iya, ya, iya kalau berlibur sambil ngelihat tabungan, aduh. Kan ngitungin ini kurs. Oh gitu. Kursnya. Kursnya itu. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Terus kemudian hendak pulang, beliau mengucap yang artinya kami kembali sambil bertobat dan mengabdikan diri serta mengucapkan pujian kepada Tuhan kami, mengucapkan segala puji bagi Tuhan kami, yaitu Allah. Dan sewaktu masuk kepada keluarganya, beliau mengucapkan yang artinya bertobat dan selalu bertobat kepada Tuhan kami, yakni taubat yang menghapus segala dosa. Ini diriwayatkan oleh Ahmad atau Tabarani dan Al-Bazzar dengan sanad yang perawi-perawinya dapat dipercayai thiqah. Itu diantara doa Nabi. Kemudian ada juga doa Nabi dari Abdullah bin Sirjis atau bin Sarjis, katanya, karena ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja fi safar, bila keluar dalam perjalanan, qala beliau berucap, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalib wal hauri ba'dal qaur wa da'watil mazlum wa su'il mandar fil mali wal ahl wa idza raja'a qala mithlaha illa annahu yaqul wa su'il mandar fil ahl wal mal fayabda'u bil ahl. Rawahu Ahmad wa Muslim. Apabila beliau keluar untuk bepergian, beliau mengucap yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan dan kedukaan di waktu kembali, juga dari kekurangan sesudah kecukupan. Ya, kalau habis bepergian kan nguras tabungan misalnya, ya, jangan sampai nanti pulang kurang. Dari doa orang yang teraniaya juga dari kekurangan sesudah kecukupan. Jangan sampai juga kita kena berlindung dari doa orang yang teraniaya serta mendapatkan keadaan jelek baik dalam keadaan harta maupun keluarga. Ini menarik, ada kata-kata berlindung kepada Allah dari jeleknya doa orang yang teraniaya. Kalau saya kan memang pengendara motor ya, kadang, tapi saya nggak mendoakan jelek sih. Kadang suka sebel aja sama beberapa orang yang kadang
melintas itu nggak ukuran. Kan gini, ini yang saya tahu ya. Saya sih baik sangka sih, orang itu nggak sengaja. Makanya saya nggak mau mendoakan jelek. Nah, tapi kalau seandainya saya di posisi mobil, kalau saya lagi bersama sopir, saya sering ingatkan kalau ada banyak genangan pelan-pelan itu. Jangan sampai kita berbuat zalim pada orang lain itu. Kalau saya sering merasakan diguyur jewas itu. Gitu ya, saya tetap baik sangka, orang itu nggak sengaja. Saya tetap baik sangka. Makanya sampai detik ini saya belum pernah misuh gara-gara kecipratan. Karena kalau sudah tahu hujan, walaupun nggak turun hujan, saya tetap pakai jas hujan. Antisipasi genangan-genangan itu. Karena kadang, mohon maaf, dari samping itu kan kadang mobil yang nggak sengaja tadi itu. Tapi sebagian orang bisa saja kan terucap sesuatu yang kotor, itu seperti itu. Dan kalau memang status itu adalah status sebagai orang yang terzalimi, kan takutnya itu nggak ada penghalang antara dia dengan Allah terjadi kenyataan. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu yang kita jaga. Makanya sebisa mungkin kalau kita sebagai seorang pengendara mobil terutama, mobil sama, Ustaz. Iya sudah. Ada mobil hewan teman mengenal. Iya betul. Nah, ya, jadi singkat kata, pokoknya yang tahu kalau motor langsung motong. Iya, makanya tetap kita berdoa jangan sampai kita terkena doanya orang yang terzalimi. Itu seperti itu. Kemudian di waktu kembali beliau mengucapkan doa seperti di atas, hanya kata-katanya ditambah ahl ya, didahulukan daripada mal, sehingga berbunyi wasu'il mandar fil ahli wal mal. Jadi jangan sampai saya melihat kejadian buruk pada keluarga dan harta hamba. Itu ketika beliau kembali. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza aw safara fadrakahu al-lail qal ya ardu rabbi wa rabbukallah a'udzu billahi min syarrik wa syarri ma fik wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma dabba alaik a'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswad wa hayatin wa aqrab wa min syarri sakinil balad wa min syarri walidin wa ma walad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi Nabi itu kalau sedang dalam perjalanan atau berperang atau bepergian biasa, kemudian kok sampai masuk malam ya, di tengah-tengah jalan, beliau mengucapkan sebuah doa yang artinya, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Saya kalau takut sebagai manusia biasa kadang kan saya pernah itu tinggal di tempat itu yang dikenal wingit. Dari tempat yang saya tinggal itu dikenal wingit lah. Orang itu angker lah, dikenal angker itu. Saya kadang mau bangun malam tahajud itu ada rasa takut juga kadang. Terus saya berpikir, saya keras ngomong. Di Jawa apa di mana? Di daerah pinggiran di Cilincing sana. Oh. Ya kan masih Marunda baru itu. Iya. Ya, yang kalau orang dulu orang nyebutnya itu tempat jin buang anak apa namanya. Iya, sekarang udah ramai sekarang. Dulu pas saya tinggal sana dulu. Nah, terus apa namanya? Saya kalau mau wudhu itu kan dekat empang gitu. Orang Betawi kan ada empangnya. Nah itu ya kan kadang orang bilang yang ada ini ada itulah. Terus saya cuma ngomong, saya keraskan tuh, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Aku dan kamu sama, yaitu hamba Allah. Tapi dulu, sekarang alhamdulillah. Kadang tahu-tahu ada wangi-wangi itu, saya pas sendiri itu. Saya bilang ya udah kalau cantik keluar aja nggak apa-apa. Kalau jelek jangan keluar. Ya saya bilang gitu ya. Ya kalau cantik, ya kalau cantik keluar nggak apa-apa. Kalau jelek jangan keluar, saya bilang. Ya siapa yang mau itu? Ya itu kan udah biasa begitu itu ya. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya saya kalau hal seperti itu sudah biasa dari sejak di pesantren ya. Di pesantren saya itu kalau saya tidur malam belum tidur itu di sumur itu rame itu biasa. Sumur itu apa? Kan dulu kerean itu ya. Dilihat nggak ada orang itu udah biasa. Jadi ya. Iya. Oh ya, gitu juga di Omni. Oh, pernah. Iya. Oh gitu juga. Iya. Itu kalau kayak orang mainin apa tuh? Teman saya kayak orang mainin dorongan ini super itu. Iya. Kayak orang main halus ini. Kayak mungkin jin anak-anak gitu. Iya. Yang kalau ya gini Bu, pokoknya gini. Ya, pokoknya gini. Apapun itu, rumus dasarnya ya satu aja. Selama tidak mengganggu, kita santai aja. Sama nggak ganggu. Kayak apa namanya gini deh. Saya ada jamaah itu. Saya itu hampir tiap kali bangun malam, kalau mau wudhu itu ada yang kayak ngikutin gitu.
kayak ada yang ikutin wudu juga, ya bagus lah, mungkin dia belajar sholat sama ibu, saya bilang gitu. Iya, jadi selama nggak ganggu biarin aja. Misalnya ibu lagi nonton TV, tahu ada pocong, ya udah biarin aja, santai aja. Ya, kalau saya apa ya? Ya itu tadi, kalau pengalaman saya pribadi ya, itu kayak tadi misalnya tahu-tahu ada bau wangi, sementara saya sendirian, saya nggak merasa punya minyak wangi, saya cuma ngomong, pokoknya kalau cantik keluar nggak apa-apa, kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Terus kali mau wudhu, sholat malam, sementara itu dekat empang ada kayu besar, kerannya di bawah kayu itu ada empangnya, kadang ada ya namanya manusia biasa kan. Terus saya berpikir ya Tuhan dan Tuhanku sama-sama Allah. Lah kalau saya takut kapan saya tahajudnya? Saya tahajud santai aja. Itu seperti itu. Dulu para sahabat ketika melihat penampakan jin ya tonjok itu. Dulu sahabat itu gitu. Kalau melihat sesuatu yang kayak gitu itu. Jadi nggak boleh takut. Terus jangan diceritakan secara berlebihan. Semalam, aduh, itu mereka tambah jadi. Iya, karena di surah Al-Jin itu kan, surah Al-Jin. Ya, jadi semakin kita ceritakan semakin jadi. Jadi nggak usah diceritakan, biarin aja, santai aja. Jadi, terus rumusnya gini, selama nggak mengganggu biarin aja Bu, selama nggak mengganggu biarin aja. Karena gini Bu, kita jangan GR. Wah, ini ganggu saya ini di rumah saya ada dia. Padahal bisa jadi kita nempati rumah dia. Kenapa? Ibu baru tahun berapa masuk Kemang? Kemang 90. Bisa jadi dia 100 tahun yang lalu dari situ. Ibu baru berapa puluh tahun yang lalu kan. Sementara jadi jangan GR kita, jangan GR dia menempati rumah kita. Bisa jadi kita yang menempati rumah dia gitu. Iya, makanya kan ada seorang ulama yang mengatakan andekan, kata beliau, mata manusia itu dijingga melihat bangsa jin. Itu tidak ada satu jengkal tanah pun yang kosong dari mereka. Itu saking penuhnya mereka, karena mereka umurnya kan panjang-panjang. Kalau yang bisa melihat Kenapa? kalau melihat halus-halus. Iya, betul. Mereka juga beranak terus ya? Iya, umurnya panjang-panjang. Iya. Lawang Sewu itu lebih banyak penghuninya daripada kita yang datang loh. Iya. Jadi Kalau dan itu hal biasa. Kita nggak usah terlalu melebihkan. Semakin kita melebihkan, semakin mereka akan menjadi. Semakin kita biasa ya biasa. Kan kemarin istri saya itu gini. Ini menarik ini ya. Istri saya itu beli mukena masih baru. Terus ya beli karena temannya yang jual ya. Jadi biasa kan tawar teman kan tidak enak beli. Nah terus itu yang bagian yang ditarik ke tangannya itu copot gitu loh. Dia mau komplain sama temannya. Masa mukena baru ini ya, komplain dalam arti komplain biasa gitu sebagai teman akrab sih. Ini kok copot mukena baru, protes sih mau protes. Terus kan dia sholat itu. Begitu dia sholat ternyata nyambung itu. Terus dia nanya ke saya, sama yang jahit ini saya kok kontar tadi putus sekarang kok nyambung lagi. Enggak, bukan saya. Anak-anak kan udah masuk pesantren, yang dua kan udah masuk pesantren, sementara kan tinggal yang kecil. Masa yang kecil yang jaga tidak mungkin. Lah terus yang jahit siapa tadi? Terus yang jahit siapa? Saya bilang sudah, enggak usah nyari siapa yang ya terlepas Allah nyuruh siapa ya biarin aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada yang bantuin apalah gitu. Jadi saya buat istri itu santai-santai mungkin. Jadi jangan sampai dibuat tegang gitu, jadi dibuat tegang. Dan itu adalah kejadian beberapa kali yang aneh-aneh seperti itulah, yang ya ada lah pokoknya gitu. Tapi ya kita biasa-biasa aja. Ya kan kita tidak tahu bisa jin bisa malaikat bisa ya bisa siapa saja kalau Allah berkehendak. Tapi yang pasti kan semua atas kehendak Allah. Tapi kita tidak mau menghebohkan. Jadi kita santai aja. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Itu seperti itu. Ya santai aja. Gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau semakin dibicarakan Bu, semakin nanti dia tambah menjadi, tambah senang, tambah menjadi. Iya. Kalau saya sering bilang ke jamaah itu gini. Ya, kan kalau saya sering bilang ke jamaah itu gini. Faktanya memang corona sudah Allah buat saya bilang. Terus faktanya udah sampai Indonesia begitu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Ya pertama, karena kita orang yang beriman ya. Iya. Kenapa Bu? Bisa juga seperti itu. Cuman kalau kita kan gini Bu, kalau bahasa saya, ini kan sebagaimana Nabi bilang lah. Jadi bersabar saja, tinggal di negeri di mana memang wabah itu sedang terjadi dengan keyakinan. Hadis Bukhari, dengan keyakinan
bahwa dia tidak akan terkena kecuali atas kehendak Allah. Udah yakin saja. Artinya titik tekannya pada kehendak Allah. Berarti bagaimana kita baik-baik sama Allah supaya jangan sampai kita terkena, kan gitu satu. Yang kedua, andaikan pun terkena dan mati, kan janji Allah jadi Nabi kan mati syahid kan. Ya udah yakini saja itu. Nah, kemudian yang ketiga, fokusnya jangan takut pada makhluk. Bahwa kemudian kita ada rasa takut, catat baik-baik. Sengaja Allah buat rasa takut itu tidak untuk takut pada makhluk, tapi takutnya kepada Allah. Jadi jangan fokus pada coronanya, fokusnya takut pada Allah. Terus selanjutnya silakanlah kaidah-kaidah kesehatan dipatuhi, ya, termasuk menggunakan cuci tangan, terus masker misalnya, atau apa yang bisa. Walaupun kalau menurut penjelasan teman-teman dokter yang saya berteman di medsos itu mereka cerita sebenarnya corona itu virusnya itu di samping ukurannya gede, nggak kecil banget, kemudian dia juga lemah sebenarnya ya, karena dengan air panas saja sudah mati misalnya, dengan kadar garam tertentu juga mati misalnya. Tapi tetap kita harus mewaspadai karena memang belum ditemukan obat khusus untuk menangani ini itu ya. Tapi terlepas dari itu ya kita tetap taati kaidah-kaidah kesehatan sambil perkuat tawakal kita kepada Allah. Nah, tapi saya tidak bisa mencemooh sebagian orang yang memang panik ya. Saya nggak bisa paksa orang untuk jangan panik. Saya beberapa majelis taklim kan nanya ke saya, Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz kita terus ngaji atau libur? Saya bilang itu. Kalau ibu nanya saya, maka saya jawab gini. Kalau jamaahnya panik, saya nggak bisa paksa orang panik. Saya bilang. Jadi kalau jamaahnya panik, saya nggak bisa paksa orang panik. Saya bilang. Dan saya nggak bisa menyalahkan kondisi seperti ini. Mau gimana lagi? Saya bilang gitu. Tapi kalau memang jamaahnya berani, bismillah ayo, saya bilang gitu. Saya bismillah aja nggak ada masalah. Itu seperti itu. Nah ternyata ada beberapa yang tetap minta libur karena jamaahnya ya tadi panik, ya sudah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Kalau jamaahnya tetap ngaji, sudah ayo kita bismillah jalan ngaji, bismillah saya bilang. Kenapa? Karena intinya kan musibah itu untuk meruntuhkan kesombongan dan keakuan. Itu seperti itu. Dan musibah itu untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah sebenarnya. Itu sebenarnya. Itu seperti itu. Sayangnya semua kan di kajiannya hanya lewat ilmu aja, tidak pakai Tuhan Allah tuh nggak dilibatkan. Nah, itu masalahnya. Yang di propaganda di kita ini berita ini Allah itu ditinggalkan, bahasanya ilmu aja berdasarkan. Ya, begitulah ya. Tapi saya ulang ya, kalau saya pribadi ya, itu tidak mencemooh orang yang sedang panik. Namanya orang panik, saya juga nggak akan paksa. Makanya saya bilang tadi, kalau jamaahnya panik ya sudah, saya nggak akan paksa untuk ngaji. Kalau jamaahnya berani ya bismillah ayo kita ngaji, saya bilang. Mau itu mengademkan. Panik juga maunya. Ya karena ya, dia tekanan juga nggak boleh ngomong. Kalau COVID-19 itu apa ya? Itu corona itu grup besarnya. Corona. Grup besarnya tuh nama besarnya itu corona, tapi dia tuh corona tuh Itu kan singkatan. Corona virus disease. Singkatan. Soalnya ada yang menanyakan di medsos itu itu Pak Adi Masardi itu loh. Itu menanyakan ini sebenarnya COVID ini legal apa ilegal katanya. Iya. Soalnya dulu SARS itu juga corona. Itu bagian dari corona. Makanya SARS corona itu itu grup besarnya. Nah ini Itu varian-variannya. varian-varian. COVID itu singkatan kalau bahasa. Iya. Dan corona itu udah ada berapa ratus tahun Sebenarnya ya, itu udah sebenarnya. 1000 berapa. Oh. Sebetulnya diciptakan kata ini bukannya di tangan kita juga dari ribuan bakteri Ustaz. Iya. Sebenarnya kan Sebenarnya. ada di kaji di kitab-kitab. Iya. Cuma kan ya itu. Terus suasana mencekam kenapa dibuat sedemikian rupa dan itu menginternasional itu? Oh iya. itu kan sebenarnya efek dari pertempuran antara Amerika dengan Cina. Iya, sebenarnya Cina ekonomi. Oh. itu kan emang sebenarnya kajian kayak gitu, cuma kalau beberapa pakar akademi segala macam itu udah menganalisa kayak gitu. Cuma kan takut disiduk sama negara. Nah, itu kan sebetulnya itu konspirasi. Sehingga terus kemudian barang-barang dari Cina menjadi agak sulit ditemukan sekarang gitu ya. Nah sekarang Cina sendiri udah tenang-tenang aja. 2 bulan dalam jangka waktu 2 bulan Cina sudah Buka masker, iya. Udah close, udah rapi lagi, rumah sakit seminggu dia jadi. Oh, ini sampai segitu-gitu. alat politik biasa kan alat politik salah satunya kan bioteknologi. Itu kenapa Pak Emil Salim berulang-ulang mengatakan tolong penanganan COVID ini jangan sampai ditinggali oleh kepentingan politik gitu ya. Salah satu
politik lah. Iya. Yang kedua kalau saya sih umat Islam gampang terpengaruh sekarang akhirnya sampai lupa itu ke Allah tuh bahwa Iya. sampai paniknya luar biasa. Diciptakannya kayak gitu semua. Langsung dihembuskan gitu apa? Opini-opini. Iya, Dia iya. medsos tuh memang kuat banget ya. Hebat banget itu. Ada timnya, ada tim ses. Oh, itu benar. Ya, Ada ya. timnya, ada tim pemikirnya, ada tim marketernya, ada tim pemantaunya, Oh. yang